Bismillah. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuri afiatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini di tanggal 15 Februari 2024 26 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1447 kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, kita berada di ujung bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanaman. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Tanaman-tanaman itu yang berupa amal soleh itu kita sirami. Kita sirami pada bulan Sya'ban ini. Setiap hari kita menyirami pohon-pohon itu. Dan sebentar lagi insya Allah pada bulan Ramadan kita akan melaksanakan panen raya, panen pahala, panen amal-amal yang sudah kita tanam sejak 2 bulan yang lalu. Maka tidak akan bisa memanen orang-orang yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menyiram. Maka berbahagialah ya, para hadirin yang telah menyiapkan bulan Ramadan semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan insya Allah setelah lagi bulan Ramadan. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, menyambut panen raya ini kita perlu persiapan, baik persiapan mental berupa kesiapan ya, hati kita menyambut bulan Ramadan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Rahaba yurahibu, hati kita lapang, senang. Hadirkan hati kita untuk senang menyambut bulan Ramadan ini. Kemudian marilah kita bersihkan hati kita dengan tauhid dan menjauhkan syirik. Syirik ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil berupa riya. Maka kita jauhkan dari riya dalam ibadah kita, dari sum'ah dalam ibadah kita. Kemudian kita bersihkan hati kita juga dengan sesama manusia agar utang-utangnya segera dilunasi sebelum bulan Ramadan. Karena orang yang beribadah pada bulan Ramadan masih punya utang, pahalanya berkurang. Kenapa pahala berkurang? Karena dia ditelepon terus oleh yang ngutangin. Kemudian dia akan bilang insya Allah seminggu lagi,
Ketika seminggu lagi ternyata nggak punya uang, dia bilang maaf, uangnya dipakai, padahal nggak dipakai. Akhirnya apa? Mencemari kesucian bulan Ramadan, karena kadang berbohong, kadang ya dia berbuat dosa, ya, atau nyari-nyari alasan, intinya mendolimi orang-orang yang kita utangi. Makanya bebaskanlah jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang akan mengganggu ibadah bulan Ramadan. Makanya saling memaafkan antara kita. Ini kan ahad terakhir sebelum Ramadan, ya, saling memaafkan. Dan saya pertama kali minta maaf, mohon maaf lahir batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Nanti setelah bulan Syawal sudah nggak minta maaf lagi, karena sudah saya sampaikan sekarang. Kenapa nggak menunggu bulan Syawal? Karena sudah selesai bulan Ramadan. Kenapa minta maaf? Kan belum ada dosa. Dosanya itu sebelum Ramadan. Kalau sudah Ramadan diampuni segala dosanya, ngapain minta maaf? Jadi terbalik-balik kita ini, sudah Ramadan minta maaf, ya. Sebelum Ramadan malah nggak minta maaf. Yang benar adalah sebelum Ramadan mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Setelah Ramadan kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala amal ibadah kita. Kenapa enggak ada minta maaf sudah duluan sebelum bulan Ramadan? Aduh rahimakumullah. Oleh karena itu harus bersih hati kita, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang penuh dengan berkah. Yang kedua, kita harus mempersiapkan ilmu tentang bulan Ramadan. Ilmu tentang bulan Ramadan ini salah satunya di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalika, demikianlah, wa man yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Karena sebelum ayat ini, ayat 31 menyebutkan tentang kunafa'a ghairu musyrikin bih, wa man yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fa tahtafu at-tayr aw tahwi birrihu fi makanin sahih. Pada sebelum ayat ini dijelaskan tentang bahaya syirik. Barang siapa yang syirik, tidak bertauhid, maka seakan-akan dia jatuh dari langit dan disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin di tempat yang paling bawah. Itu maksudnya masuk neraka. Kenapa? Karena la yu'adzim sya'airallah, karena tidak menghormati syiar-syiar Allah. Surat Al-Hajj bicara masalah haji. Sebagai contoh, haji itu syiar Allah. Haji, ya, umrah, Arafah, Mina, ya, Masjidil Haram, hewan korban, ya, hewan yang mau disembelih, itu semua adalah syiar-syiar Allah, menjadi syiar Islam. Sebelum itu syiar Islam itu terwujud pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah syiar Islam. Masjid-masjid yang dihiasi dengan lampu-lampu sebagaimana Masjid Al-Fatah ini adalah syiar Allah, syiar Islam, untuk menandakan ini sudah datang bulan Ramadan. Maka ada banner yang besar
di sini selamat datang bulan Ramadan, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Adanya kegiatan bulan Ramadan, ya sama aja. Yang penting ada tulisannya, ada tulisan Ramadan. Apakah itu diperintahkan? Diperintahkan untuk mengumumkan bahwa ini bulan Ramadan. Apalagi zaman sekarang masyarakat ya sibuk dengan dunia sehingga baru tahu kalau ini bulan Sya'ban mau berakhir dan setelah lagi bulan Ramadan. Jadi diumumkan. Kemudian masjid-masjid dibersihkan. Di sini ada bersih-bersih masjid enggak? Enggak ada, karena sudah bersih tiap hari. Masya Allah. Kemarin di masjid komplek kami namanya Hari Tawakuf. Enggak tahu, saya baru dengar itu Hari Tawakuf. Hari berhenti untuk bersih-bersih masjid. Karpetnya berada di gunung, dibersihkan ya. Yang kotor-kotor disirami dan sebagainya. Kenapa? Menyambut tamu. Menyambut tamu agung yaitu bulan Ramadan. Jadi bersih-bersih termasuk wa man yu'azzim sya'airallah, menghormati syiar-syiar Allah. Jadi harus tampil beda. Harus tampil beda. Jangan sampai bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa. Maka diadakan ya, sholat taraweh, kultum dan kegiatan-kegiatan lain yang meramaikan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena kalau kita mengagungkan syiar Allah, berarti kita mengagungkan Allah. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Harus ada instrumennya ya. Harus ada alatnya. Alatnya itu masjid, ya kan gitu. Karena masjid ini merupakan simbol dari rumah Allah, kan gitu. Berarti rumah Allah kita hiasi dengan lampu-lampu. Kalau di Mesir lampunya itu ada gambar masjidnya, kotak-kotak yang gambarnya masjid. Jangan kalah dengan namanya apa, tanggal 17 libur hari Imlek. Kalau sampai kalah dengan Imlek, wah itu keterlaluan itu. Imlek itu meriah semuanya merah, menunjukkan Imlek. Lah kita Ramadan berdekatan ini Sabtu libur, Ahad libur, Senin libur, Selasa libur, Ramadan masuk. Yaitu bulan Ramadan tanggal 18 atau tanggal 19. Ada dua pendapat di dalam memulai bulan Ramadan ya. Yang ingin ikut 18 silahkan, yang ikut tanggal 19 nunggu sidang isbat dulu ya. Tapi ada kemungkinan Ramadan, memulai bulan Ramadannya ada perbedaan. Hadirin rahimakumullah. Itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya menghormati itu termasuk dari bukti takwa. Jadi takwa itu bukan ungkapan, bukan istilah yang diungkapkan, marilah kita meningkatkan ketakwaan gitu aja. Tapi takwa itu harus ada buktinya. Yaitu sholat subuh berjamaah, ya, mendengarkan tausiah. Karena ada sebagian orang yang salah paham terhadap Islam. Dia mengatakan saya sudah selalu mengingat Allah dalam hati, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Kata orang ini, orang sesat ini mengatakan saya selalu ingat Allah, enggak perlu salat, yang penting ingat, yang penting eling. Yang penting eling, itu agama eling. Agama yang panduannya adalah hanya mengingat Allah. Ini agama sesat. Mengingat Allah itu tidak bisa diukur ya.
Islam itu, fikih itu punya ukuran. Kalau bahasa orang sebelah namanya measurable, ya, terukur, ya, baik waktunya, baik kegiatannya, dan ada targetnya, ya, harus ada dan relevan, ya. Itu bahasa-bahasa Barat yang sebenarnya mengambil dari Islam. Terukur apa? Bentuknya sholat subuh. Makanya barang siapa, ya, yang sholat subuh, keluar untuk sholat subuh, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan juga sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalamnya, maka mereka akan datang dengan merangkak. Jadi itu luar biasa. Ini kami renungkan, Pak. Ternyata, ya, untuk menuju ketakwaan itu Allah telah menyediakan jalan, menyediakan sarana, menyediakan instrumennya supaya menuju takwa itu yang bisa diukur. Salah satunya sholat subuh berjamaah. Kemudian dianjurkan berzikir habis sholat subuh. Berzikir itu banyak macamnya, di antaranya adalah mengikuti pengajian, dan ini paling afdal dibanding dengan zikir sendiri, dibanding dengan baca Al-Quran sendiri. Maka mengikuti kajian itu lebih afdal. Oleh karena itu saya pribadi berinisiatif setiap Ramadan dan sudah berjalan berapa tahun, bahwa habis sholat subuh mengadakan kajian sendiri, walaupun Masjid Al-Fatah nggak ngundang dan meliburkan. Umpama, bukan hanya Sabtu Ahad, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full khusus Ramadan. Kita sebut dengan daurah. Dalam bahasa Arabnya daurah ilmiah mukatsafah. Daurah, ya, pelatihan intensif, ya, tentang kitabus syiyam, ya, tentang masalah puasa, min kitab bulughul maram min adillatil ahkam, ya, dari kitab bulughul maram yang menyebutkan hadis-hadis hukum tentang puasa. Sebelumnya juga kita telah mengadakan daurah, ya, dengan judul qiraati kitab Fathul Qarib fi Syarhi At-Taqrib, ya, di dalam kitab puasa juga. Lalu begitu para hadirin rahimakumullah. Ini termasuk syiar agar kita nggak ngantuk habis subuh. Karena biasanya kalau bulan Ramadan itu habis sahur perutnya penuh, habis subuh baru baca ayat 5 ayat sudah matanya berat, ngantuk. Atau kalau membaca Al-Quran di masjid, baca Al-Qurannya saut-sautan, yang satu tinggi, yang sampainya lebih tinggi, lomba membaca Al-Quran, mana yang paling tinggi suaranya, mana yang paling cepat, ya, membacanya, dan siapa yang paling banyak khatamannya. Ini kan nggak sehat. Saingan baca Al-Quran dalam masjid itu nggak sehat menurut Rasulullah SAW. Memang yang bisa baca keras dan cuek dengan sampingnya masih oke, tapi kasihan orang yang tidak bisa fokus ketika mendengar suara Al-Quran, tidak bisa fokus mendengar suara yang lain. Nah, jadi banyak distraknya, banyak gangguannya ketika habis subuh membaca Al-Quran di masjid dengan suara saut-sautan, kecuali suara gemuruh yang tidak jelas itu masih bisa diterima. Oleh karena itu, supaya menuntut ilmu itu lebih afdal dibanding dengan ibadah pribadi, maka ada kajian subuh, ya, seperti hari ini kajian subuh bab khatta syuruk, itu termasuk instrumen untuk menuju ketakwaan.
Jadi wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, artinya ketakwaan dalam hati itu harus dibuktikan di dalam perbuatan sehari-hari, karena dalam hati tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama, maksudnya ayat yang berhubungan dengan bulan Ramadan, yang berhubungan dengan hal-hal fisik persiapan bulan Ramadan. Ayat lain tentunya sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran 133 hingga 136 ya, yang intinya ciri orang bertakwa itu apa? Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu sangat relevan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tujuannya menggapai ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Kalau saya melihat ayat ini, 4 ayat ini itu sangat cocok untuk orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan orang menggapai maghfirah, orang mencari surga, tapi harus ada instrumennya, harus ada caranya, yaitu diantaranya berinfak, memperbanyak infak pada bulan Ramadan, kemudian menahan amarah, yang ketiga mudah memaafkan, yang keempat jika kita salah segera membaca istighfar. Kekuatan istighfar disebutkan ya di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Intinya istighfar itu mempermudah urusan kita, ya, akan menambah keberkahan dalam hidup kita, memperbanyak anak dan harta, menumbuhkan pohon-pohon dan menjadikan negeri ini makmur dan subur, dihindari dari banjir dan longsor. Makanya sebenarnya kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia ini karena banyak dosa, terutama para pejabatnya yang korupsi, ya. Maka pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para pejabatnya, terutama. Hadirin rahimakumullah. Ini dari sisi hati, dari sisi iman. Ya. Kemudian kalau dari sisi ilmu, karena dalam Islam itu ada iman dan ilmu, hati dan pikiran, ada zikir, ada fikir. Ya. Itu dari sisi zikir, dari sisi mau'idhah hasanah, dari sisi tadabbur. Di sana ada sisi lain yaitu fikir, dari sisi tadzakkur, alladzina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bahasanya itu fikir, zikir dan fikir. Fikir itu kita siapkan ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang Ramadan itu teringkas dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Oleh karena itu para hadirin Allah, kita mengharapkan dari bapak-bapak pada bulan Ramadan ini ya jangan hanya baca Al-Quran saja, jangan baca Al-Quran saja, tetapi sekali-kali menghafal, sekali-kali menuntut ilmu tentang hukum-hukum Ramadan. Karena membaca itu ibadah mahdhah, ibadah untuk pribadi.
Kalau menuntut ilmu, menghafal itu ibadah untuk orang banyak. Ilmu yang akan disebarkan kepada orang lain sebelum untuk diri kita sendiri pada hari waktu makhluk. Makanya bulan Ramadan kami ajak para hadirin untuk menghafal 5 ayat ini ya, 183 hingga 187. Minimal hafal nomor surat dan nomor ayat. Itu minimal. Jadi harus sepakat seluruh yang hadir di sini. Kalau ditanya apa, surat apa dan ayat berapa yang berbicara tentang bulan Ramadan dan puasa, maka serempak menjawab surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Tidak ada khilaf, semuanya serempak, tidak ada satupun yang tidak bisa jawab. Karena sangat mudah ya, menyebut surat Al-Baqarah 183 hingga 187. Kemudian ditingkatkan, mulai dihafal. Makanya marilah kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan ini targetnya menghafal surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ada target. Kalau kita nggak ada target setiap tahun bulan Ramadan, ya kita berlalu begitu aja. Bulan Ramadan tahun kemarin seperti tahun sebelumnya. Kemungkinan besar bulan Ramadan kali ini sama dengan tahun kemarin, gitu-gitu aja. Hanya formalitas dan kegiatan rutinitas yang tidak bermakna. Makanya harus ada target. Itu salah satu cara meningkatkan keimanan kita. Target itu harus ada spesifik bahasanya itu. Jadi ada sesuatu yang muhaddad. Target itu harus lebih mengerucut. Apa itu? Di 3 hari pertama, tanggal 19, tanggal 18, 19, 20, saya akan dan saya harus sudah hafal surat Al-Baqarah 183, 187. Mari kita cicil sekarang ya, supaya enggak berat, untuk sedikit menghafal dan merenungi 5 ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Kalau ada orang-orang beriman, berarti ayat ini turun di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, maka ayat ini turun di Mekah. Karena yang di Madinah itu sudah beriman, mayoritas sudah beriman. Kalau di Mekah mayoritas masih kafir. Jadi kalau orang kafir dipanggilnya wahai manusia. Kalau orang beriman dipanggilnya wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Iman itu harus disirami, dijaga dengan banyak ibadah. Makanya ada seorang teman, walaupun para ulama Timur Tengah sudah menulis buku, tapi ini ada teman insinyur ya, di daerah Jawa Tengah. Itu insinyur, bukan ustaz, bukan ulama, bukan lulusan luar negeri, dan bukan lulusan fakultas agama. Dia mengarang buku, menulis buku tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada 1000 halaman. Dia orang kaya, udahlah kaya, penulis produktif, seorang insinyur. Maka dia menulis itu, buku itu dicetak sendiri, dibiayai sendiri, jadi tulis sendiri, di layout sendiri, dicetak pakai uangnya sendiri, dan dibagi-bagikan sendiri. Saya termasuk yang dapat kiriman buku itu. Ada 2 buku, salah satu bukunya itu tebal 1000 halaman. Ini Ustaz hadiah dari Bapak Fulan, seorang insinyur.
Saya kaget, Masya Allah, bisa nulis tafsir tentang ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dikumpulkan seluruh ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu ditulis. Luar biasa. Kutiba alaikumusiyam. Kataba kutiba itu ditetapkan. Ditulis ala kutiba alaikum, ditetapkan untuk kalian, maksudnya diwajibkan. Ini kalau dalam bahasa Arab itu bisa Pak, kalau mau membahas itu apa bedanya diwajibkan dan ditetapkan, ya tentunya bukan sekarang pembahasannya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian asyam, puasa. Puasa itu secara bahasa adalah menahan diri. Setiap menahan diri kita sebut puasa. Dia puasa tidak mau ngomong dulu, puasa tidak mau ke masjid dulu, puasa tidak mau makan sesuatu yang selain putih, namanya puasa mutih. Saya pernah ketemu sama jamaah haji, bapak-bapak, ya, saya lagi makan gitu, silakan makan Pak. Maaf Ustaz, saya lagi puasa. Puasa apa? Puasa mutih. Apa puasa mutih? Puasa tidak makan yang warnanya putih. Jadi nasi, kerupuk putih, lontong, ya itu nggak dimakan. Tapi kalau kerupuk merah, nasi goreng, ya sop yang apalah, yang ada kuahnya yang berwarna, itu makan. Makanya puasa ini puasa bid'ah. Tapi namanya puasa. Ya. Saum itu menahan diri. Kalau Maryam alaihissalam pernah mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk berpuasa, yaitu menahan diri tidak bicara kepada masyarakat selama sehari atau 2 hari, seminggu. Kenapa? Karena dia hamil tanpa suami, melahirkan anak tanpa suami, pasti ditanya banyak orang. Maka dia bilang selamatnya diem. Ketika datang dari bukit masuk desa, masuk perkampungan, masuk perkotaan, ditanya, "Weh Maryam, kamu punya anak? Kapan memang kawinnya kalau sudah punya anak?" Coba jawabnya gimana? Jawabnya gimana Pak? Kapan nikahnya? Kalau sudah punya anak? Kalau bapak-bapak juga begitu, sudah tua-tua seperti ini tiba-tiba bawa bayi, loh ini siapa? Anakku. Loh memang kawin lagi? Nah, jawabnya gimana Pak? Bingung kan? Diam aja. Diam itu maksudnya kalau jawab salah, kalau jawab walaupun benar pasti salah. Itulah Maryam alaihissalam cerdas. Saya punya anak tanpa suami, mau jawab apapun pasti salah. Karena tidak mungkin bagi manusia ya, melahirkan tanpa suami, tanpa laki-laki, tanpa hubungan suami istri, nggak mungkin. Orang nggak akan bisa menerima. Makanya cara yang cerdas, saya tidak akan ngomong, saya puasa bicara, udah selesai, dia selamat. Kata dipaksa, nggak mungkin, kamu harus ngomong. Kan dia fa'asyarat ilai, kok nggak mau jawab, nunjuk-nunjuk sama bayi. Orang Yahudi ngatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya harus bicara sama bayi? Qala inni abdullahi atani alkitabi wa ja'alani nabiyya. Akhirnya bayi itu ngomong. Oh, udah bayi ngomong selesai. Kita nggak usah ngomong. Hadirin rahimakumullah, itu namanya puasa, menahan diri. Oleh karena itu dianjurkan para rahimakumullah, dalam berpuasa ini ya, kita menahan diri dari 5 hal. 5 hal.
menahan diri, mengurangi limahan, mengurangi makan, ya, mengurangi minum, mengurangi tidur. Karena minum, makan, tidur itu satu paket. Yang banyak makan, banyak tidur. Yang banyak tidur, banyak makan. Maka kalau sedikit makan, sedikit tidur. Yang ketiga, mengurangi bicara. Mengurangi bicara. Yang kelima, mengurangi pergaulan. Makanya dalam puasa itu ada namanya iktikaf. Di sini ada iktikaf nggak Pak? Ada ya. Kalau nyari iktikaf itu cari masjid yang sepi. Kalau iktikafnya rame bagus dari sisi keramaian, dari sisi syiar. Oh rame Masjid Al-Fatah. Saya pernah Pak ngisi iktikaf di masjid besar daerah Bekasi. Ini sudah Bogor ya. Nah, daerah Bekasi. Masjidnya gede banget, gede. 2 kali lipat daripada Masjid Al-Fatah ini Pak. Itu yang iktikaf mungkin ada 1000 orang. Mungkin malam Lailatul Qadar atau malam ganjil ya. Saya ke situ ternyata ramai banget. Semakin ramai ketika banyak penjual-penjual ikut iktikaf juga. Maksudnya tukang gerobak. Jadi di sekitar masjid itu keliling ini, di sini ada penjual bakso, di situ ada penjual somai, di situ ada penjual apa namanya ya cilok, di sini ada penjual apalah soto ayam, terus bubur kacang hijau, nasi kebuli terus. Jadi ngelilingi masjid dan setiap gerobak itu mesti ada pembelinya dari orang yang iktikaf. Yang beli bakso itu ada rombongan bapak, suami, istri, anak, cucu di situ ngumpul makan bakso. Yang sana makan cilok, yang sana makan soto. Jadi saya lihat ini bukan iktikaf, ini pasar malam. Nah, dan ini terjadi di tempat kita. Berarti nilai iktikaf itu sudah berubah jadi pasar malam. Jadi itulah Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang tercinta. Itu suka kepada formalitas, rame, ya, duduk gitu. Kalau umroh satu pesawat isinya orang Indonesia. Di sana rombongan kan gitu, mudik rame, ya Idul Fitri rame. Maka Indonesia dinobatkan menjadi negeri yang nomor pertama di dunia, juara pertama di dunia di dalam masalah syiar, di dalam masalah kumpul-kumpul, di dalam masalah rame, itu nomor 1. Nomor 1 di dunia, nggak ada yang bisa ngalahkan Indonesia. Luar biasa Indonesia itu semangatnya. Tapi giliran diteliti ya tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, amanah, tepat waktu, ya kinerja, itu ternyata merosot sampai nomor 133. Coba, nomor 1 ibadahnya, sholatnya, korupsinya juga nomor 1. Kaconya, macetnya juga nomor 1. Maksudnya nomor 1 keunggulan dalam semangat ibadah, tapi ternyata ya kejujurannya nomor 133 di bawah Vietnam. Kejujurannya, kedisiplinannya merosot sampai nomor 133. Kan tidak banding lurus Pak. Mestinya Pak, kalau sholatnya oke, umrohnya tiap bulan, kemudian syiar-syiarnya luar biasa, ibadahnya semangat, mestinya yang paling jujur. Itu namanya ibadah yang
mempengaruhi amal perbuatan. Berarti sebagian orang Indonesia itu dalam beribadah itu badannya saja, sholatnya, iktikafnya di masjid. Jadi badannya di masjid tapi pikirannya di pasar gitu loh Pak. Ya itu artinya Indonesia itu benar Islamnya yang nampak, imannya belum nampak. Makanya qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, surat Al-Hujurat ya, ayat berapa? 13 ya. Ayat berapa? Ayat ya 13, 14, 15 sekitar itu ya. Jadi mereka orang-orang Badui ini mengatakan saya sudah beriman. Kata Rasulullah belum, kamu masih berislam. Jadi baru kelihatan lahirnya saja, tapi imannya ini yang perlu kita bangun Pak. Pada bulan Ramadan kita membangun iman. Selain Islam kita membangun keimanan. Keimanan tadi ya, kita ketika membaca Al-Quran kita hadirkan. Jadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang Yahudi juga puasa, orang Nasrani juga puasa. Cuma bedanya kata Rasulullah SAW, al-farqu baina syiyamina wa syiyami ahli kitab aklatus sahur. Yang bedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Maka makan sahur itu adalah salah satu ciri orang bertakwa. Ciri orang yang soleh itu makan sahur. Jangan sampai kita mengatakan orang soleh itu kuat, ya tidak sahur nggak apa-apa, tidak buka nggak apa-apa, nggak salah Pak. Orang soleh itu justru sahurnya bukan jam 1, sahurnya mendekati adzan. Karena orang soleh itu ketika beribadah itu didukung dengan finansial, didukung dengan materi. Jadi supaya puasanya khusyuk, puasanya kuat, sahur dulu, walaupun tidak harus banyak-banyak. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Zaid, ya, beliau pernah sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya kapan sahurnya, batasannya 50 ayat, membaca 50 ayat ya, antara sahur dan sholat subuh. Berarti kan sahurnya sekitar 15 atau 30 menit sebelum adzan. Hadirin rahimakumullah, ayyaman ma'dudat. Puasa ini hanya sebentar, tidak lama-lama. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sampai bawah nanti Pak, itu Allah kepengin memesankan atau memberikan pesan kepada umat Islam, puasa ini enggak berat, puasa ini ringan. Buktinya satu, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Mungkin nanti kemudian ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana nanti kalau yang satu mulainya tanggal 18 Rebo, yang satu mulainya tanggal 19 Kamis, nanti apakah puasanya ada yang 31 atau ada yang 28? Tidak mungkin. Puasa itu 28 hari dan tidak mungkin puasa itu 31 hari. Harus 30 atau 29 hari. Udah jelas itu ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun, barang siapa antara kalian sakit. Sakit ada 3. Sakit yang biasanya bisa sembuh, kayak sakit pilek, sakit demam, sakit gatal-gatal, sakit ya yang biasanya bisa sembuh. Nah, sakit pun ada 2, sakit berat dan sakit ringan. Yang boleh kita tidak puasa itu kalau sakit yang jika kita puasa akan menambah sakit, dan itu biasanya pakai rekomendasi dokter. Ini sebagai apa namanya itu untuk jaga-jaga agar kita jangan mengklaim saya sakit kok, enggak.
Tapi kalau ada rekomendasi dokter berarti sudah ada hujah di hadapan Allah. Ini kata dokter nggak boleh puasa, ya sudah kita nggak puasa. Nah, sakit berat ini ada 3. Jadi sakit ada 2, sakit ringan, sakit berat. Sakit berat itu yang menambah sakit kalau kita puasa. Sakit ringan kayak pilek, gatal ya dan sebagainya itu tidak menghalangi orang berpuasa. Sakit yang berat dibagi 3. Sakit yang insya Allah bisa sembuh, maka dia ketika sakit nanti kalau sudah sembuh wajib mengqadha dan tidak boleh bayar fidyah. Ada namanya sakit permanen, sakit panjang lama dan sepertinya ya dia nggak sembuh ya, maka orang seperti ini harus bayar fidyah, tidak puasa, tidak mengqadha. Bagaimana mengqadha? Oh, dia kemungkinan besar tidak sembuh. Seperti juga orang tua yang sudah lanjut usia, itu nggak mungkin jadi muda lagi, pasti tua, semakin ya capek. Makanya Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi yang kuat tapi berat, maka wajib membayar fidyah, tidak puasa. Fidyah itu menurut mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki itu jumlahnya 1 mud. Menurut mazhab Maliki itu 2 mud. Menurut mazhab Hanafi 4 mud. 4 mud itu 1 sok itu. Jadi mud itu mudun itu cakupan tangan orang dewasa ketika ngambil beras sampai ujung gitu, sampai penuh. Ini 1 mud, mudahnya begitu ngitungnya, Pak. Makanya Idul Fitri, zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalau dalam bahasa Arabnya zakat fitri. Kalau bahasa Indonesia zakat fitrah, dan ini salah kaprah. Sampai-sampai khatib Idul Fitri mengatakan, para hadirin rahimakumullah, kita hari ini kembali ke fitrah, maka membayar zakat fitrah. Itu salah, walaupun ustadz salah. Zakat fitri itu dari kata fitrun, aftiru niru'yatikum wa sumu niru'yatikum wa aftiru niru'yatikum. Fitr itu lawan puasa. Jadi karena besok ya berapa hari lagi puasa, maka ketika Idul Fitri berhenti puasanya, kembali ke makan. Jadi yang benar para hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita boleh makan lagi. Itu yang benar gitu, kembali ke makanan setelah 1 bulan kita berpuasa, bukan kembali ke fitrah. Walaupun ya dicari-cari dapat juga kembali ke fitrah, karena makan itu kan fitrah. Diampuni segala dosanya, berarti kan kita akan menuju fitrah lagi ya gitu. Tapi itu panjang gitu, muter jauh. Maka tepatnya adalah zakat fitr, zakat fitri. Mbak Fitri, bukan Mbak Fitroh. Saya punya saudara namanya Fitri, Mbak Fitri. Saya nggak ngambil Fitroh, Mbak Fitroh, dia marah. Saya Fitri bukan Fitroh, kan sama, beda. Tapi sudahlah, karena pejabat-pejabat kita ya senang pakai zakat fitrah, dimasukkan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Itu kalau boleh dikritik salah ganti zakat fitri ya. Zakat fitri artinya zakat karena kita makan, karena kita berbuka, karena kita nggak puasa lagi. Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Apa fitrah di zakatin? Nah itu salah kaprah yang perlu kita luruskan. Sampai pejabat-pejabat kita yang buat kamus bahasa Indonesia pun salah ya.
Makanya kemudian menjadi, oh Ustadz sudah menjadi bahasa Indonesia yang baku. Wah itu ya sudah, itu namanya salah kaprah. Kemudian juga termasuk mahram dan muhrim. Saya kan sering kadang-kadang menegur jamaah, Ustadz apakah ini muhrim kita? Enggak, bukan muhrim Pak, itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang lagi haji dan umrah. Muhrim pakai pakaian ihram, dia pakaiannya pakaian jaket, pakai jas sama badai, kok muhrim? Bukan, dia pakai badai. Muhrim itu pakai pakaian ihram, yang benar mahram, ya, yang diharamkan untuk dinikahi. Tapi ketika kita buka kamus bahasa Indonesia, iya muhrim atau mahram sesuatu laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi, lah udah dilegalkan oleh orang yang salah juga, yang melegalkan tuh orang yang salah. Kalau itu serapan dari bahasa Arab, ya, serapan dari bahasa Arab sebaiknya, walaupun boleh-boleh aja, sah-sah aja, ya, tapi sebaiknya mengikuti bahasa Arab asli supaya nanti ketika belajar bahasa Arab itu tidak salah. Zakat fitri, zakat fitri bukan zakat fitrah. Itu pada hari rahimahullah. Jadi tadi orang sakit sudah suruh belum sih? 25 detik lagi, berarti belum kan? Padahal ayatnya 183, 184, 185, 186, 187. Kita baru sampai awal 184. Sudah suruh. Berarti 185, 186, 187 tahun depan insya Allah. Ada pertanyaan jamaah yang kami hormati? Untuk penggalian dan pengayaan apa yang kita sampaikan, mungkin boleh nanya ayat selanjutnya. Ada pertanyaan Pak Nedi sama Pak Dolar, silahkan. Hal-hal yang perlu ditanyakan bulan Ramadan sampai 15 menit baru kita bubar, ya, untuk makan pagi, ya. Untuk fitr, untuk iftar, dalam bahasa Arab iftar, kita mau iftar, bukan mau menuju fitrah, mau iftar, ya, mau makan. Silakan. Ustaz, terima kasih kajian pagi ini. Dua pertanyaan berkaitan dengan Ramadan, Ustaz. Yang pertama mengenai tarawih. Sebagai pengetahuan saya, selama 9 kali Rasulullah mengikuti Ramadan, tidak sekalipun melakukan tarawih sebulan penuh berjamaah. Nah, ini bagaimana asbabun nuzulnya sampai kita saat ini melakukan tarawih sebulan penuh di berjamaah, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz di awal kajian menyampaikan permintaan maaf kepada jamaah. Ini mohon penjelasan lebih lanjut, Ustaz. Ini apakah sesuatu yang memang sunnah Rasul atau hanya sebagai anjuran saja bahwa kita di awal Ramadan meminta maaf? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, pertanyaannya jelas, ya, tegas dan padat. Ada yang lain supaya sekali jawaban? Ya, mumpung belum masuk Ramadan ini. Ya, kalau Ramadan udah, silakan nih, Mas ini depan. Terima kasih Pak Ustadz, izin bertanya. Kan pada saat Idul Fitri biasanya kan orang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, orang menganggap minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Nah, apakah arti yang sebenarnya
ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Baik para hadirin, cukup 2 ya. Atau kalau ada nanti silahkan. Saya menyelesaikan dulu tadi, baru sampai zakat fitr tadi ya. Jadi maksud saya tadi, fidyah itu bagi yang tidak bisa puasa, itu besarannya itu 1/4 dari zakat fitri. Zakat fitri itu 2,5 kilogram atau 2,7 liter. Itu 4 cakupan beras. Maka sekitar itu berarti kalau 1 mud itu dihitung 750 gram, tidak sampai 1 kilo menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut madhab Maliki 2 berarti 1,5 kilogram beras. Kalau madhab Hanafi lebih berat lagi, sama dengan zakat fitri, tapi kita ngambil yang mayoritas ulama yaitu madhab Syafi'i dan madhab Hanabilah, yaitu 1 mud. Kalau diuangkan itu sekitar 25.000 sekali makan. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan enggak 3 kali Ustaz. Jadi ngukurnya itu pakai lokal. Maksudnya ngukurnya itu pakai kebiasaan lokal. Ya bisa juga, tetapi ukurannya ukuran internasional, yaitu sekali makan. Jadi boleh kita berikan ya nasi padang itu, nasi bungkus itu sekali toh. 1 puasa diganti dengan sekali dengan 1 bungkus nasi, lauk dan sayurnya. Itu 1 piring. Ini lauknya apa ini Pak? 1 piring ini yang disediakan ini. Sama begitu, itu berapa? Kalau 30 itu sudah 1 bulan. 30 porsi. Itu Pak maksudnya fidyah itu. Baik, ini masih banyak hukum. Alhamdulillah diringkas oleh Pak Dolar tentang taraweh. Kan taraweh itu nanti masuk kepada ayat ke 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya tentang Al-Qur'an. Bisa juga nanti masuk ke ayat 187. Ya. Ukhila lakum lailatul syami rafasu ila nisaikum sampai terakhir. Hadirin rahimakumullah. Salat tarawih tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ada. Tarawih sendiri itu dari kata rohah, artinya apa? Istirahat. Jadi salat tarawih itu salat yang banyak istirahat. Itu makna bahasanya. Hadis-hadis yang menyebut sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata yang saya hafal, yang saya tahu adalah nanya tentang sholat malam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sholatnya sholat malam pada bulan Ramadan gitu. Beda Pak. Sholat malam itu sholat yang dilakukan ketika malam hari. Itu ketika matahari sudah tenggelam, maka mulainya malam. Jadi malam dalam bahasa Al-Quran diukur dengan matahari tenggelam. Makanya sholat maghrib itu malam, sholat isya sholat malam, ya. Sholat ba'diyah sholat malam, sholat witir sholat malam. Bahkan sholat subuh itu dianggap juga sholat malam, ya. Siang itu muncul ketika matahari terbit, ya. Salah satu cirinya sholat malam adalah bacaannya dikeraskan. Kalau ada bacaan dikeraskan, oh berarti sholat malam. Karena sholat siang bacaannya tidak dikeraskan. Itu punya filosofi sendiri Pak ya. Kapan-kapan kita terangkan. Kemudian makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau ditanya, Aisyah ditanya bagaimana sholat malam Rasulullah, sholatnya itu 4-4-3. Jangan ditanya panjangnya, jangan ditanya tentang bagusnya. Hadis Ibnu Abbas, beliau datang kepada rumahnya Rasulullah ketika beliau berada di istrinya yang namanya Maimunah bintil Haris. Beliau mengatakan, saya bermalam di rumah bibi saya Maimunah. Saya melihat Rasulullah datang dari masjid baca isya sholat 4 rakaat.
kemudian tidur, kemudian bangun lagi sholat 5 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat, tidur lagi sampai subuh. Jadi 11 rakaat di situ 4, 5, 2. Hitungannya beda dengan hitungannya Aisyah. Ini kan Aisyah, ya ini Maimunah. Yang satu istri lagi berapa? Jadi kalau 9 istri, berarti 9 cara sholat malamnya beda-beda. Kalau satu istri ya sudah, itu aja sholatnya. Ya 2, 3. Ya, istrinya satu. Kalau istrinya 9 beda-beda. Ini Rasulullah begitu, ini buktinya. Aisyah menyebut 4, 3. Kalau Maimunah menyebut 4, 5, 2. Udah beda lagi. Ya, jadi Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan ya, itu sholat malam jam 2 atau jam 3. Nggak ada sholat malam zaman Rasulullah ba'da Isya. Dari mana? Nggak ada, itu buatan kita sendiri. Ba'da Isya itu. Ya. Ini saya mau ngajak Bapak berkelana di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW supaya nyambung gitu, supaya nggak ada jar nanti kaget. Jadi kalau kita ngikuti Rasulullah SAW sudah bubarkan sholat tarawih. Hari ini soal Fatah, tahun ini tidak ada sholat tarawih. Kenapa? Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ayo, mau debat apa? Berikan saya. Begitu Pak, nanti kan ramai. Ketika ramai diskusi tentang sholat tarawih. Nanti barulah kita begitu. Begitu ya Pak. Jadi pertama Rasulullah hanya sholat di masjid. Ada yang mengatakan sholat di masjid sendiri Pak. Nggak ngajak-ngajak, nggak ngumumkan. Pak Nedi nggak berdiri habis sholat, Pak hadirin insya Allah nanti ada sholat tarawih, nggak kayak gitu Pak. Dia sholat sendiri aja. Ada jamaah lihat ikut di belakang. Besoknya lagi ada jamaah lihat ikut di belakang sampai 3 malam. Setelah itu rame viral di masyarakat bahwa Rasulullah sholat malam di masjid. Mereka nunggu sampai penuh. Rasulullah dari rumah ngintip, banyak banget yang hadir. Tapi beliau nggak mau keluar lah saya, ngapain keluar? Sampai ya pagi sholat subuh beliau berdiri, jamaah hadirin rahimakumullah, tadi malam saya tahu kalian nunggu saya keluar, sengaja saya nggak keluar. Kenapa ya Rasulullah? Kalau saya keluar sholat jamaah sholat malam bersama kalian, khawatir ada ayat turun mewajibkan sholat malam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum sholatul laili kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wah kapok, udah puasanya lapar selama 1 bulan disuruh qiyamul lail jam 2 lagi. Oleh karena itu saya sayang dan kasihan sama kalian, saya nggak mau ini diwajibkan. Oleh karena itu saya tidak mau keluar untuk sholat bersama kalian, takut diwajibkan. Kan bagus Rasulullah itu saya. Kalau sudah diwajibkan kalian pasti nggak sanggup. Sanggup nggak kita Pak sholat malam jam 2? Wajib. Kalau nggak datang dosa besar, masuk neraka. Ya enggak, wah berat Ustaz, makanya terima kasih sama Rasulullah. Lah oleh karena sampai wafat tidak ada sholat tarawih. Ya. Zaman Abu Bakar Siddiq itu orang yang megang sunnah. Selama 2 tahun beliau memimpin nggak ada sholat tarawih, nggak ada di seluruh dunia, nggak ada. Karena beliau memimpin, haram hukumnya melakukan sholat tarawih, bahasanya begitu. Zaman Umar itu dipilih 2 kali, 2 periode 5 tahun sama 5 tahun, 2 periode. Padahal baru 1,5 tahun, 2 periode. Umar bin Khattab, periode pertama itu nggak ada sholat tarawih. Periode kedua dia lihat ini sholat sendiri, wah nggak keren. Sekarang saya inisiatif, muncullah Kepres, keputusan presiden. Mulai hari ini
sholat tarawihnya berjamaah di masjid yang imam 1 orang. Sejak itulah kemudian sholat tarawih berlangsung sampai sekarang. Jadi sholat tarawih ini buatannya siapa? Umar bin Khattab. Boleh nggak ngikuti Umar bin Khattab? Boleh. Ini hadis juga, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Enaknya kan itu ngikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Kita ngikuti khulafa'ur rasyidin. Berarti nggak salah. Itu Pak. Jadi benar itu Umar bin Khattab pun sebenarnya ngikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sholat. Cuma nggak sholat gara-gara khawatir diwajibkan. Ketika beliau sudah meninggal dunia, kekhawatiran sudah nggak ada, maka dihidupkan kembali sunnah itu. Jadi Umar bin Khattab juga nggak bid'ah Pak. Beliau nggak membuat bid'ah, dia menghidupkan sunnah yang memang dihentikan Rasulullah itu. Nah, nyambung Pak ya. Jadi nggak langsung plok, oh nggak dilakukan Rasulullah, ya nggak kayak gitu, muter dulu, nyambung ternyata. Nah selesai. Yang kedua sama, kita minta maaf sebelum bulan Ramadan, nggak ada pada zaman Nabi, memang nggak ada. Kuliah subuh aja nggak ada. Ayo gimana? Ya gitulah. Jadi minta maaf itu tidak ada sebelum bulan Ramadan, apalagi setelah Ramadan. Bapak nanya, Ustadz kenapa minta maaf sebelum Ramadan? Kenapa tidak nanya, kenapa kok kita minta maaf setelah Ramadan? Kenapa nggak nanya itu? Yang dimasyarakat justru mengerjakan mohon maaf lahir batin setelah Ramadan. Saya tanya balik, mana dalilnya? Makanya kita kepengen dikit-dikit lah merubah kebiasaan itu, kita rubah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sama-sama ada dalilnya. Minta apa kan? Baik, ya baik, kapan saja. Makanya boleh minta maaf sebelum Ramadan, pas Ramadan, setelah Ramadan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, boleh semuanya sepanjang tahun. Namanya minta maaf. Yang tidak boleh itu kalau mengkhususkan. Minta maaf tuh harus ya setelah Ramadan, harus sebelum Ramadan, nggak ada keharusan. Itu aja sih. Makanya jangan sampai kebiasaan ini menjadi wajib. Maka sekali-kali nggak usah ngirim mohon maaf lahir batin, nggak usah, sekali-kali. Dan sekali-kali sebelum Ramadan. Cuma kalau sebelum Ramadan ada dalil umum, dalilnya umum ya sebagaimana saya sebutkan tadi, ibadah itu harus khusyuk. Kalau kita ada dendam, ada dengki, itu dijamin nggak khusyuk ibadahnya. Bapak di sini ada yang haji nggak Pak? Ada yang haji? Ada yang haji Pak di sini Pak? Masyarakat kita sebelum haji biasanya ngundang nggak? Namanya walimatus safar, ada nggak? Di tempat kami ada. Kalau ada jamaah komplek mau haji, biasanya ngundang makan. Tidak harus nunggu hari Ahad. Ngundang ke rumahnya. Kenapa? Walimatul safar pada hari rahimakumullah. Ya, saya mau haji. Ya, doakan akan menjadi haji yang mabrur dan saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami selama ini. Kami mau haji mudah-mudahan dimaafkan ya, utang-utang dilunasi dan sebagainya. Begitu, itu sudah kebiasaan bagus. Artinya mohon maaf sebelum haji karena nanti takutnya nggak balik kan. Tapi sudah dimaafkan itu. Jadi nanti panjang ceritanya, ada kajian khusus, tapi intinya dalilnya lebih kuat. Minta maaf sebelum Ramadan daripada minta maaf setelah Ramadan. Ya sama-sama nggak ada ya, yang dalil langsung tapi lebih kuat. Yang ketiga, masnya ini tentang apa tadi? Lupa. Oh ya. Minal itu nggak ada dalilnya juga, nggak ada dalil. Maksudnya gini Pak, dalil itu ada dalil langsung, ada dalil tidak langsung. Itu dalam fikih begitu. Dalil yang langsung dan langsung ya ini dalil yang langsung nggak ada. Mana ada Nabi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin, nggak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Apalagi
tukaran, apalagi ngirim lewat WA. Dulu kan pakai kartu ya, kartu udah nggak laku, pakai WA. Nanti WA nggak laku, pakai AI, ChatGPT. Nah begitu nanti udah berubah zamannya. Ini teknis aja. Minal aidin artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kemana? Ke fitrah. Salah. Ya kembali taubat kepada Allah, kembali ya kita jadi orang yang baik kan gitu, kembali ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin kembali kepada kehadirat Allah, meninggal dunia kan. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan termasuk orang yang sukses karena dapat Lailatul Qadar. Sukses karena sudah puasa sebulan penuh, itu maknanya itu. Mohon maaf lain lagi, mohon maaf lahir batin itu lain lagi. Yang ini bahasa Arab, ya mohon maaf lahir batin itu bahasa Indonesia. Ini dicampur minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin itu bahasa campuran, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini termasuk teknik dakwah. Itu Mas ya. Jadi itu tidak ada, tapi boleh diucapkan asal jangan meyakini itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dosa basi atau doa yang kalau kita tahu maknanya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu pada doa kemaklah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin sebelum datangnya bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin sudah sekarang dicicil ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memanjangkan umur kita sehingga bisa melaksanakan bulan Ramadan yang suci ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.